Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Mimin akan bernostalgia dengan cerita lama tapi seru untuk kita simak dan dengarkan, cerita Perintah Kaisar Naga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 156 Pengejar. Jangan khawatir, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Chen Ping tidak ingin Wang Han ikut campur dalam masalah ini, jadi dia sudah memberitahu Lin Tianhu. Kurasa Lin Tianhu sudah membuat pengaturan sekarang. Wang Han tidak percaya Chen Ping mampu menandatangani kontrak dengan perusahaan Tianmei. Alasan Chen Ping mengatakan ini semata-mata karena dia tidak ingin membuatnya khawatir. Wang Han tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengangkat telepon dan diam-diam menelepon teman sekelasnya. Setelah beberapa saat, Wang Han pergi sambil membawa tasnya. Ia tidak menelepon Chen Ping, ia ingin memperbaiki hubungan terlebih dahulu, baru kemudian membiarkan Chen Ping maju. Ini akan lebih mudah. Wang Han naik taksi dan tiba di lantai bawah perusahaan Tianmei. Gedung perkantoran lebih dari 10 lantai ini berdiri di jalanan Hongcheng yang ramai. Dalam industri kimia sehari-hari, Tianmei juga merupakan perusahaan terkemuka. Ketika Wang Han sampai di pintu, dia dihentikan oleh seorang penjaga keamanan. Apa yang Anda lakukan? Kepala keamanan, saya di sini untuk menemui Direktur Li Jian. Wang Han berkata kepada penjaga keamanan dengan sangat sopan. Perusahaan kami punya peraturan bahwa Anda harus dijemput sebelum masuk. Petugas keamanan menghentikan Wang Han dan berkata, melihat ini, Wang Han hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya Li Jian. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjas, rambut digel, dan berkacamata keluar. Li Jian. Wang Han melambai ke arah Li Jian. Li Jian berjalan cepat ke arah Wang Han. Ketika penjaga keamanan melihat Li Jian, ia langsung memanggil dengan hormat, Direktur Li. Ini teman sekelasku, tolong awasi dia mulai sekarang. Dia akan datang ke perusahaan kita sekarang, jangan hentikan dia. Li Jian memarahi petugas keamanan. Li Jian memamerkan kekuatannya, seolah-olah dia adalah pejabat tinggi. Ya, petugas keamanan itu mengangguk berulang kali. Han, ikutlah denganku. Li Jian membawa Wang Han ke perusahaan. Bah, apa-apaan ini? Melihat punggung Li Jian, penjaga keamanan itu meludah dengan ganas. Li Jian, kamu baik-baik saja sekarang? Wang Han berkata dengan emosi. Biasa saja. Li Jian tersenyum kecil. Setelah memasuki kantor, Li Jian menuangkan secangkir kopi untuk Wang Han. Wang Han melirik kantor yang didekorasi mewah itu dengan sedikit rasa iri di matanya. Mereka memang teman sekelas, tetapi mereka sekarang telah menjadi direktur, sementara dia baru saja mendapatkan pekerjaan. Tidak adakah yang memberitahumu tentang reuni kelas tadi malam? Wang Han mengambil kopi dan bertanya pada Li Jian. Lagi pula, kita teman sekelas dan tinggal di kota yang sama. Li Jian seharusnya tidak diberitahu tentang reuni kelas kemarin. Apalagi Li Jian sekarang baik-baik saja. Saya sudah diberitahu, tapi saya tidak jadi pergi. Saya banyak urusan dan tidak punya waktu luang. Kudengar Leng Bing juga ikut. Ada sedikit penghinaan di mata Li Jian, dan jelas bahwa dia memandang rendah teman-teman sekelasnya. Jadi dia tidak menghadiri reuni kelas. Ketika Wang Han mendengar Li Jian menyebut Leng Bing, ekspresi malu melintas di wajahnya. Li Jian pernah mengejarnya saat mereka masih sekolah.
Tetapi Leng Bing sangat terkenal di sekolah saat itu, dan Wang Hanhan tertarik padanya, jadi dia tidak setuju dengan Li Jian yang mengejarnya. Sejak saat itu, Li Jian menganggap Leng Bing sebagai musuhnya, dan bekerja keras. Setelah lulus dengan nilai yang sangat baik, ia bekerja di perusahaan Tianmei. Hanya dalam beberapa tahun bekerja keras, ia menjadi direktur kantor. Leng Bing juga pergi. Dia sekarang pacar Zhang Miao. Wang Hanhan menjelaskan, alasan Wang Hanhan mengikuti Li Jian untuk menjelaskan adalah karena ia berharap Li Jian tidak keberatan dengan apa yang terjadi di sekolah. Lagi pula, Wang Hanhan membutuhkan bantuannya sekarang. Apakah kalian sudah putus? Tanya Li Jian acuh tak acuh. Bab 157 mohon pertimbangkan ini. Ya, Wang Hanhan mengangguk. Dia dingin, tampan, dan kaya. Kenapa kalian putus? Apa kamu tidak suka ketampanan dan kekayaannya? Nada bicara Li Jian mulai mengandung sedikit nada sarkasme. Aku, Wang Hanhan tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia bisa mendengar nada sombong dalam nada bicara Li Jian. Melihat Wang Hanhan seperti itu, senyum Li Jian semakin lebar, dan dia terus bertanya pada Wang Hanhan, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Saat ini saya bekerja sebagai tenaga penjualan di perusahaan Xinyu dan berharap dapat menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tianmei Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya. Kata Wang Hanhan. Mendengar perkataan Wang Hanhan, Li Jian tiba-tiba tertawa. Tahukah kau seberapa besar kontrak Tianmei kami? Setiap kontrak bernilai setidaknya puluhan juta. Kau, seorang penjual biasa, ingin menandatangani kontrak dengan Tianmei kami? Kau bercanda. Saya tahu kerja sama dengan Tianmei sulit dinegosiasikan. Saya datang hanya untuk menemui Anda. Anda adalah direktur perusahaan Tianmei, jadi Anda pasti punya koneksi sendiri. Saya harap Anda bisa membantu saya. Saya pasti tidak akan melupakan Anda setelah masalah ini selesai. Wang Hanhan berkata dengan cemas, dia harus menemukan cara untuk menegosiasikan kontrak agar Chen Ping tidak dipecat. Jika tidak, Chen Ping pasti akan dipecat oleh Cui Ziyuan. Hahaha, melihat ekspresi memohon Wang Hanhan, Li Jian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia gila, yang membuat mata Wang Hanhan dipenuhi ketakutan. Wang Hanhan, apa kau memohon padaku sekarang? Apa kau masih ingat apa yang kau katakan padaku saat aku mengejarmu? Saat itu, hanya ada tatapan dingin di matamu. Aku lebih buruk dari kotoran anjing di matamu. Tapi sekarang kau datang untuk memohon padaku. Li Jian meluapkan amarah yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Sejujurnya, untuk kerjasama dengan Tianmei, aku hanya perlu bicara sepatah kata saja, dan manajerku akan mendengarkanku. Tapi untuk apa aku membantumu? Wang Hanhan tampak malu. Dulu, ia meremehkan Li Jian dan mengabaikannya di sekolah. Tapi siapa sangka sekarang ia malah meminta sesuatu darinya. Jika bukan karena Chen Ping, Wang Hanhan benar-benar ingin pergi dan dia tidak akan datang mencari Li Jian. Dulu itu salahku. Aku buta. Wang Hanhan menundukkan kepalanya dan berusaha sekuat tenaga merendahkan dirinya. Selama dia bisa menandatangani kontrak, Wang Hanhan tidak akan ragu bahkan jika dia harus berlutut. Melihat kerendahan hati Wang Hanhan, Li Jian merasa sangat puas. Ia menerima telepon dari Wang Hanhan dan meminta Wang Hanhan datang ke perusahaan hanya untuk saat ini, untuk melampiaskan emosinya. Wang Hanhan, aku tidak akan mempersulitmu, mengingat kita sekelas dan aku pernah naksir kamu. Kamu hanya perlu setuju untuk tidur denganku. Aku akan segera membawamu menemui manajer untuk menandatangani kontrak. Ada kilatan nafsu di mata Li Jian, dan sudut mulutnya terangkat tinggi. Wang Hanhan tercengang ketika mendengar ini. Ia tak menyangka Li Jian akan mengajukan permintaan seperti itu. Li Jian, kau... apa kau masih manusia? Mata Wang Hanhan penuh amarah. Karena kamu tidak setuju, tidak ada lagi yang bisa dikatakan.
kamu bisa pergi sekarang. Li Jian tersenyum dingin. Wang Hanhan benar-benar ingin membanting pintu dan pergi. Tetapi ketika dia memikirkan Chen Ping, Wang Hanhan tidak bergerak. Li Jian, bisakah kau mengubah permintaanmu? Aku akan bersujud padamu, bahkan jika itu berarti menjadi kudamu. Wang Hanhan menatap Li Jian dengan memohon. Aku cuma punya satu permintaan. Kalau kamu nggak setuju, lupakan saja. Aku beri kamu waktu 10 menit untuk memikirkannya. Kalau sudah selesai, percuma saja kamu menemaniku. Setelah Li Jian selesai berbicara, dia keluar dari kantor, meninggalkan Wang Hanhan berdiri di sana dengan linglung. Bab 158 Tulang lepas. Li Jian baru saja keluar dari kantor ketika ia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita yang berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan perban di lengannya. Kedua orang ini adalah Xiao Lei dan Geng Sanxian, dan mereka juga datang ke sini untuk membahas kerjasama. Negosiasi antara keluarga Xiao dan perusahaan Tianmei hampir selesai, dan pada dasarnya perusahaan tersebut telah diambil alih. Terlebih lagi, banyak manajer tingkat menengah perusahaan Tianmei telah diuntungkan oleh keluarga Xiao. Ketika Li Jian melihat Xiao Lei datang sendiri, dia langsung berlari menghampirinya dengan raut wajah menyanjung. Tuan Xiao, saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri. Faktanya, karena Xiao Lei adalah putra keluarga Xiao, dia tentu tidak perlu datang sendiri. Tetapi demi mempermalukan Chen Ping, dia tetap bergegas datang meskipun terluka. Apakah orang-orang dari perusahaan Xinyu sudah tiba? Xiao Lei bertanya pada Li Jian. Aku di sini, tepat di kantorku. Li Jian mengangguk. Dia datang, mata Xiao Lei berkilat. Bawa aku segera untuk melihat. Apakah ada pemuda di sini? Bukan, itu seorang gadis, teman sekelas kita, yang datang untuk meminta bantuanku. Li Jian berkata dengan ekspresi bingung. Ketika Xiao Lei mendengar bahwa itu adalah seorang gadis, ia tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit. Seharusnya tidak begitu. Kenapa Chen Ping tidak datang? Apa dia takut? Mungkinkah Chen Ping tahu dia tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi kerjasama dan bahkan tidak berani datang karena takut dipermalukan? Geng Sanxian juga sedikit bingung. Tidak, kecuali orang ini mengundurkan diri, dia tidak akan berani menentang kata-kata Xing Jun. Xiao Lei menggelengkan kepalanya. Li Jian benar-benar bingung saat mendengarkan kedua orang itu berbicara. Keluarga Xiao dan keluarga Su selalu bersaing. Jadi mengapa Xiao Lei tiba-tiba peduli dengan keluarga Su hari ini? Tuan Xiao, memang hanya ada satu gadis dari perusahaan Xinyu. Dia teman sekelas saya. Saya meninggalkannya di kantor. Li Jian mengonfirmasi lagi. Direktur Li, teman lamamu meminta belas kasihan. Kau tidak akan membiarkannya pergi, kan? Xiao Lei menatap Li Jian dan berkata, tidak. Bagaimana mungkin? Tianmei harus bekerja sama dengan keluarga Xiao. Karena aku mengambil uang keluarga Xiao, aku harus bekerja untuk keluarga Xiao. Li Jian melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, bagus, kamu akan mendapat banyak manfaat di masa depan. Xiao Lei mengangguk. Meskipun Xiao Lei sedikit kecewa karena Chen Ping tidak datang kali ini, tetap saja merupakan hal yang baik untuk bisa bekerja sama dengan Tianmei. Tetapi ketika Xiao Lei dan Geng Sanxian hendak pergi ke kantor manajer umum di atap untuk membahas kerjasama, Chen Ping tiba-tiba muncul di pintu. Tetapi Chen Ping dihentikan oleh petugas keamanan dan tidak diizinkan masuk sama sekali. Ketika Xiao Lei melihat Chen Ping, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berjalan mendekat sambil menyeringai. Geng Sanxian juga tampak sombong, memegang lengan Xiao Lei, matanya penuh dengan penghinaan. Hei, bukankah ini Chen Ping? Kudengar dia sekarang jadi penjual. Apa dia dicampakkan Nona Su? Dia bahkan pindah dari villa. Xiao Lei menatap Chen Ping dengan ekspresi sinis di wajahnya dan berkata,
Chen Ping memandang Xiao Lei dan geng Sanshan, dan merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tahu tentang kerjasama dengan perusahaan Tianmei dan keluarga Xiao sedang bernegosiasi, dia tidak menyangka Xiao Lei akan datang. Namun, melihat lengan Xiao Lei masih diperban dan geng Sanshan datang bersamanya, Chen Ping langsung mengerti bahwa apa yang disebut negosiasi kerjasama hari ini mungkin ditujukan padanya. Xiao Lei seharusnya sudah tahu tentang kepulangannya sejak lama dan datang ke sini sebelumnya untuk mempermalukannya. Keluarga Su dan keluarga Xiao awalnya adalah pesaing, tetapi sekarang Xiao Lei benar-benar tahu sebelumnya bahwa dia datang untuk membahas kerjasama. Pasti seseorang di dalam perusahaan memberitahu Xiao Lei sebelumnya. Tak lama kemudian, seseorang terlintas dalam pikiran Chen Ping. Dia adalah Xing Jun. Memikirkan hal ini, Chen Ping sedikit mengangkat sudut bibirnya. Kenapa? Lenganmu sudah lebih baik, apa kau ingin aku mengendurkan tulangmu? Mendengar ini, Xiao Lei ketakutan hingga tanpa sadar mundur selangkah. Dia tahu kekuatan Chen Ping. Bab 159, Mulut Bau, Chen Ping. Sekarang kau tidak dilindungi oleh si Jalang Suyuki itu. Kau bukan apa-apa, beraninya kau bicara seperti itu pada saudara Lei. Geng Sanshan memarahi Chen Ping, mata Chen Ping sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kamu belum gosok gigi, mulutmu bau. Setelah berkata demikian, Chen Ping benar-benar melangkah maju dan menamparkan geng Sanshan dengan keras. Sebelum seorang pun sempat bereaksi, separuh wajah geng Sanshan sudah memerah dan bengkak. Li Jian yang berdiri di sana tercengang saat melihat Chen Ping berani menyerang geng Sanshan. Semua orang tahu bahwa geng Sanshan adalah pacar Xiao Lei. Chen Ping, yang tampak seperti pria biasa, berani menyerang pacar Tuan Xiao. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Wah, beraninya kau menyerang kami di pintu masuk perusahaan kami. Kau benar-benar pemberontak, teriak Li Jian. Keamanan, tangkap anak ini. Tak lama kemudian, dua orang penjaga keamanan bergegas menghampiri Chen Ping. Li Jian tidak menyadari bahwa setelah Chen Ping mengalahkan geng Sanshan, Xiao Lei tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya seorang direktur perusahaan kecil, tetapi dia berani membiarkan seseorang menyerang Chen Ping. Chen Ping dengan mudah menghindari kedua penjaga keamanan itu dengan bergerak ke samping. Ia lalu menatap Li Jian dan berkata, "Saya dari perusahaan Xingyu dan di sini untuk membahas kerjasama." Perusahaan Tianmei kita tidak akan membahas kerjasama dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Lagi pula, kita sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao. Sebaiknya kau keluar. Li Jian mendengus dingin. Chen Ping sedikit mengernyit. Apakah Anda manajer umum perusahaan Tianmei? Saya bukan manajer, saya direktur kantor, tapi kalau soal kerja sama, kata-kata saya mutlak. Sebaiknya kamu keluar. Li Jian berkata dengan dingin. Chen Ping, kau memang punya sedikit kemampuan kungfu, ya? Apa kau benar-benar berpikir tak ada yang bisa menghadapimu? Sekarang Suyuki tidak ada di sini untuk mengurusmu. Aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Kata Xiao Lei dengan niat membunuh di matanya. Chen Ping benar-benar memukul geng Sanshan di depan umum, yang mana itu sama saja dengan menamparkan wajahnya dan membuatnya kehilangan muka. Jangan bunuh dia sekaligus, siksa dia sampai mati. Lebih baik kau bunuh juga ibu dan ayahnya yang buta. Geng Sanshan ditampar Chen Ping, dan amarahnya sudah membara. Ia menatap Chen Ping dengan gigi terkatup dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar geng Sanshan benar-benar berbicara tentang orang tuanya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram, dan aura pembunuh di tubuhnya langsung menyelimuti geng Sanshan. Geng Sanshan tiba-tiba merasa kedinginan, lalu menggigil. Saking takutnya ia buru-buru mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Xiao Lei. Xiao Lei merasakan aura pembunuh dari Chen Ping dan begitu ketakutan hingga dia tidak berani bersuara.
Li Jian berteriak, "Keamanan, usir dia, usir dia." Tak lama kemudian, 5 atau 6 petugas keamanan berkumpul. Beraninya kamu, seorang manajer kantor, menjadi bos perusahaan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung masuk ke perusahaan. Melihat ini, para penjaga keamanan buru-buru menyerang Chen Ping bersama-sama. Pada saat yang sama, di kantor lantai atas perusahaan Tianmei, manajer umum Gao Ren mondar-mandir seperti semut di wajan panas. Dia sangat gugup sekarang, setelah menerima pemberitahuan dari Lin Tianhu bahwa Chen Ping akan datang untuk membahas kerjasama. Hati Gao Ren tidak bisa tenang. Gao Ren juga menghadiri perjamuan Gu Wentian, jadi dia melihat sendiri betapa hormatnya Lin Tianhu dan Gu Wentian kepada Chen Ping. Khususnya, tendangan Chen Ping hingga Feng Sihai mati meninggalkan kesan mendalam pada Gao Ren. Semua orang yang hadir saat itu ingin menjilat Chen Ping. Gao Ren adalah salah satunya. Namun, pengaruhnya kecil dan ia tidak pernah menemukan kesempatan untuk menghubungi Chen Ping. Kali ini, ketika ia mendengar bahwa Chen Ping benar-benar datang langsung untuk membahas kerjasama, Gao Ren sangat gugup hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Ia takut akan menyinggung Chen Ping karena tidak menghiburnya dengan baik. Namun, ini juga merupakan kesempatan untuk berteman dengan Chen Ping. Jadi Gao Ren harus memanfaatkannya. Bab 160, Anda harus membayar harganya, Xiao Li. Bukankah orang-orang dari perusahaan Xingyu sudah datang untuk membahas kerjasama? Gao Ren melihat waktu dan bertanya kepada sekretarisnya. Saya tidak tahu. Saya akan turun dan melihatnya, kata sekretaris itu. Ingat, ketika orang-orang dari perusahaan Xingyu datang, kamu harus mengundang mereka. Gao Ren memberi instruksi pada sekretaris. Oke, sekretaris itu bergegas turun. Namun begitu saya masuk lobi, saya melihat banyak orang berkerumun di depan pintu, dan beberapa petugas keamanan mengepung satu orang dan hendak menyerang. Hentikan, apa yang kau lakukan? Membuat keributan di depan gerbang perusahaan. Apa yang terjadi? Sekretaris Li berjalan dengan marah. Li Jian melihat sekretaris manajer umum yang datang, dan langsung melambaikan tangan, meminta petugas keamanan untuk bubar. Lalu ia berkata sambil tersenyum meminta maaf. Sekretaris Li, orang ini membuat masalah di perusahaan kami dan bahkan memukul orang. Jadi saya memanggil petugas keamanan. Memukul seseorang, Sekretaris Li menatap Chen Ping dan berkata kepada Li Jian, kalau kau membuat masalah, usir saja dia segera. Sayang sekali kalau ada yang melihatmu saat kita membahas kerja sama nanti. Ya, aku akan segera menyuruh seseorang mengusirnya. Li Jian mengangguk berulang kali dan melambaikan tangan ke arah petugas keamanan di kedua sisi lagi, dan petugas keamanan pun mengelilinginya lagi. Sekretaris Li, Xiao Lei tersenyum pada sekretaris Li dan menyapanya. Jika Anda ingin memenangi kerja sama dengan Tianmei, Anda harus memperhatikan semua manajer di perusahaan. Sekretaris Li mengangguk pelan ketika melihat Xiao Lei, lalu bertanya pada Li Jian, apakah staf perusahaan Xingyu belum datang? Ingat untuk memberitahu Presiden Gao segera setelah Anda menerima pesan. Setelah Sekretaris Li selesai berbicara, Li Jian sedikit tertegun, dan segera menunjuk Chen Ping dan berkata, dia. Ketika Sekretaris Li mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Gao Ren mengkhawatirkan masalah ini pagi-pagi sekali. Dia terus memperhatikannya. Meskipun dia tidak tahu siapa petinggi perusahaan Xingyu itu, melihat penampilan Gao Ren, dia pasti tidak tersinggung. Sekarang Li Jian benar-benar mengatakan bahwa orang di depannya yang akan diusir itu dikirim oleh perusahaan Xingyu. Jantung Sekretaris Li tiba-tiba berdebar kencang. Keluar, kalian semua, keluar dari sini. Sekretaris Li melihat ini dan bergegas maju untuk memarahi para penjaga keamanan. Kemudian, ia menatap Chen Ping sambil tersenyum dan berkata, Pak, saya Sekretaris Tuan Gao.
Tuan Gao sedang menunggu di kantor. Silakan ikut saya. Chen Ping mengangguk sedikit dan mengikuti sekretaris Li ke atas. Saat melewati Xiao Lei, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Melihat punggung Chen Ping, Li Jian dan Xiao Lei sama-sama bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Direktur Li, bukankah kau bilang kerjasama antara Tian Mei dan keluarga Xiao kita sudah selesai? Kenapa Gao Ren menelepon Chen Ping? Xiao Lei menanyai Li Jian. Ya, saya sudah membuat kesepakatan dengan Presiden Gao, dan Presiden Gao juga setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Li Jian juga bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku mau lihat. Banyak sekali orang di perusahaan Tian Mei yang mengambil uang dari keluarga Xiaoku. Kalau kau tidak berani bekerja sama dengan keluarga Xiaoku, aku akan membuatmu membayarnya. Setelah Xiao Lei selesai berbicara, ia membawa geng Sanshan dan naik ke atas, tak seorang pun berani menghentikan mereka. Li Jian berdiri di sana dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia mendapatkan uang paling banyak dari keluarga Xiao dan juga yang paling rajin bekerja. Jika kerja sama itu benar-benar tidak diberikan kepada keluarga Xiao, bukankah dia akan mendapat masalah? Memikirkan hal ini, Li Jian pun diam-diam mengikutinya. Meskipun sebagai direktur kantor, ia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pembahasan kerjasama. Ia tetap bisa menguping diam-diam di luar pintu. Pada saat ini, di kantor di atap, saat sekretaris Li membawa Chen Ping ke kantor, Gao Ren melihat Chen Ping, dan dia seperti penggemar fanatik yang melihat idolanya, bersambung.